Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan jika Presiden Joko Widodo kembali berbohong soal deforestasi disebut sebagai penyebab terjadinya banjir di Sintang, Kalimantan Barat, selama hampir 4 pekan. Namun pemerintah membantah jika banjir itu diakibatkan dari deforestasi. Alih-alih mengakui banjir tersebut berasal dari deforestasi, pemerintah justru berujar jika bencana alam yang merendam ratusan rumah penduduk berasal dari kerusakan lingkungan pada masa lalu. Dari YouTube Rocky Gerung Official, ia menyebutkan jika deforestasi merupakan fakta yang tidak bisa disembunyikan oleh pemerintah. Dikatakan lebih lanjut oleh Rocky Gerung, jika pemerintah membantah banjir di Sintang bukan disebabkan oleh deforestasi, berarti kemungkinan adalah perubahan iklim yang ekstrim. Pemirsa, bagaimana sebenarnya kondisi deforestasi di Indonesia? Apa saja penyebabnya? Lalu bagaimana dampak deforestasi di negeri ini? Bagaimana kebijakan pemerintah di bidang kehutanan? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Agung Wibowo dari Indonesian Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Agung, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Meskipun Palangkaraya sebagian daerah dikepung banjir juga. Mungkin terkait dengan banjir ini ya Bung ya. Bung, sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas kawasan hutan terluas di Indonesia dengan jenis hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan di Pulau Kalimantan dan Papua. Tapi Bung, bagaimana sebenarnya kondisi hutan pada saat ini Bung? Baik, kita perlu membedakan apa yang disebut dengan hutan dan kawasan hutan. Karena bagi masyarakat awam, terminologi keduanya ini tampak sama, meskipun secara substansial jauh sekali berbeda. Dan dalam berbagai kesempatan pemerintah menyebutkan kawasan hutan, sedangkan istilah itu berkonotasi hutan di benak masyarakat. Oleh karena itu hari ini perlu diluruskan terlebih dahulu. Jadi hutan itu adalah hamparan ya, hamparan lahan, tanah yang didominasi oleh tumbuhan berkayu. Jadi pohon itu adalah tumbuhan berkayu. Dengan makna ini, maka pisang ya, meskipun 2 hektar ya, kebun pisang itu tidak bisa kita sebut sebagai hutan. Demikian juga kebun sawit 100 hektar itu tidak bisa kita sebut sebagai hutan karena sawit bukanlah tumbuhan berkayu. Jadi dapat dikatakan bahwa hutan ya, itu adalah aspek biofisik ya, penampakan dari pohon-pohon beserta interaksi pohon itu dengan lingkungan di sekelilingnya. Inilah yang disebut sebagai hutan. Jadi kalau kita melihat hutan, ya seyogyanya kita melihat pohon. Ya. Nah, berbeda dengan kawasan hutan itu adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ini adalah definisi kawasan hutan menurut perundang-undangan. Jadi mungkin sekali dalam suatu kawasan tidak ada satupun pohon yang tumbuh di situ. Tetapi karena kawasan itu telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan, maka disebutlah oleh pemerintah kawasan hutan. Dan di dalam data-data statistik juga disebut sebagai kawasan hutan. Nah, berapa luas kawasan hutan di Indonesia? Menurut data pemerintah, luas kawasan hutan di Indonesia itu sekitar 62% dari luas daratan. Jadi kalau luas daratan di Indonesia itu sekitar 190 sekian juta hektar, nah sekitar 120 juta hektar diantaranya itu adalah kawasan hutan. Nah, kawasan hutan ini tidak semuanya berisi pepohonan, ya. Ada yang berisi pepohonan di sebagian tempat, ada juga yang tidak. Dalam perjalanan bangsa ini ya, sejak tahun 1965 sampai sekarang jumlah atau luas kawasan hutan ini terus berubah-ubah. Misalkan saja tahun 1980-an ya, luas kawasan hutan itu 147 juta hektar. Kemudian tahun 2020-an ini luas kawasan hutan berkurang menjadi 120 sekian juta hektar. Artinya ada sekitar penurunan 20
juta hektaran yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ya, seperti untuk pemukiman, untuk kegiatan budidaya, perkebunan sawit misalnya ya, maupun perkebunan-perkebunan lainnya, dan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah ya, maupun kegiatan masyarakat secara umum. Jadi itu adalah kawasan hutan. Kalau tadi disebut bahwa hutan Indonesia ini termasuk yang terluas di dunia, tampaknya tidak juga. Ya, jadi menurut informasi dari atau data dari FAO, luas hutan Indonesia itu nomor 8 di dunia ya. Jadi bukan nomor 1 ya. Nomor satunya adalah Federasi Rusia, diikuti dengan Brazil, China, USA dan seterusnya. Nah, kalau Indonesia ini luas hutannya itu sekitar 2% saja dari luas hutan global. Sedangkan kalau Rusia ya, negara paling luas dengan hutan paling luas sedunia itu jumlah areal perhutannya itu sekitar 20% dari total hutan dunia. Jadi itu Mas Fatih ya, kondisi hutan di Indonesia. Baik, Bung. Lantas kalau kita kaitkan dengan kasus aktual saat ini, bagaimana kondisi deforestasi di Indonesia saat ini? Lalu apa saja penyebabnya, Bung? Jadi deforestasi ini juga harus kita definisikan dengan baik ya, supaya kita ketika berbicara kita berada pada level yang sama ya. Deforestasi yang didefinisikan sebagian kelompok terutama LSM ya, biasanya didefinisikan sebagai kehilangan tutupan hutan ya. Jadi apabila ada misalnya 100 hektar hutan ya, tumbuhan berkayu ada di situ, kemudian beberapa waktu kemudian tumbuhan berkayu tidak ada lagi ya, untuk kegiatan apapun, maka dalam definisi mereka ini disebut sebagai deforestasi. Artinya terjadi deforestasi sebesar 100 hektar. Sementara bagi pemerintah deforestasi tidak seperti itu ya. Deforestasi itu adalah kehilangan tutupan hutan ya di dalam kawasan hutan ya, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan non kehutanan. Misalnya ya, ada kawasan seluas 100 hektar. Kemudian kawasan ini dilepaskan ya menjadi non hutan. Misalkan 50 hektar, sisa 50. Nah, ini menurut pemerintah tidak terjadi deforestasi karena ini adalah deforestasi yang disengaja. Jadi yang disebut deforestasi itu lebih pada deforestasi yang tidak disengaja. Ya karena biar bagaimanapun manusia ini kan memerlukan ruang untuk hidup ya, memerlukan ruang juga untuk menanam padi, mungkin menanam kelapa sawit, mungkin juga untuk fasilitas-fasilitas umum. Dan itu tidak mungkin dilakukan apabila kita tidak membuka lahan. Oleh karena itu, mereka tidak sepakat apabila pembukaan lahan yang diperlukan untuk kehidupan manusia, maksudnya pembukaan hutan ya, untuk kehidupan manusia ini disebut sebagai deforestasi. Nah, adanya perbedaan definisi ini juga seringkali menyebabkan ya perbedaan angka-angka atau data-data statistik yang dipublikasikan oleh berbagai kalangan. Deforestasi di Indonesia memang kalau kita lihat dari periode-periodenya itu sekarang sudah mengalami penurunan ya. Tahun 80-an ya, misalnya deforestasi itu mencapai 2,5 juta hektar ya. Kemudian tahun 1990-an itu mencapai 1,9 juta hektar pada periode tertentu. Nah, pada akhir-akhir ini pemerintah mengeluarkan data ya bahwa angka deforestasi itu berkisar sekitar 400.000 hektar per tahun. Jadi kehilangan hutan kita itu 400.000 hektar per tahun. Nah, kita harus jujur menggunakan data ini, periodenya juga harus disebut secara tegas ya supaya tidak dijadikan bahan kampanye, baik kampanye negatif pada pemerintah maupun sebaliknya ya, membuat citra negatif akan kerja-kerja pemerintah. Saya menyarankan bagi siapapun yang menggunakan data-data deforestasi ini harap melakukannya secara bertanggung jawab ya, dengan membandingkan dengan data-data rentang waktu yang panjang, misalnya 10 tahun begitu ya, sehingga kita akan melihat apakah terjadi penurunan deforestasi yang signifikan ataukah tidak. Nah, ini tentang deforestasi ya. Demikian Mas Fatih. Baik, Bung Agung.
Indonesia dikatakan ya sebagai negara yang penting dan sangat strategis untuk melestarikan hutannya sebagai upaya mitigasi dan pengendalian iklim, Bung. Lalu Hmm. bagaimana dampak deforestasi di negeri ini? Apakah kebijakan pemerintah tuh sudah sinkron dalam menjaga kawasan hutan, Bung? Jadi untuk mengurangi deforestasi atau setidaknya menghambat laju deforestasi itu ya, memang diperlukan pertama yang jelas peraturan yang tegas ya. Mana kawasan yang boleh dikeluarkan dari kawasan hutan ya, mana yang meskipun di dalam kawasan hutan tetapi tidak boleh dialih fungsikan menjadi penggunaan penggunaan apa lain ya di dalam kawasan hutan ya. Kemudian yang kedua diperlukan konsistensi untuk melaksanakan peraturan itu. Nah ini yang sangat diperlukan ya. Jadi misalkan disebutkan bahwa kawasan hutan itu adalah kawasan ya yang dipertahankan sebagai hutan tetap. Oleh karena itu kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan menjadi fungsi-fungsi lain selain hutan. Dan ini yang menjadi tantangan pemerintah karena kadang-kadang kepentingan bisnis, kepentingan publik ini kan berubah-ubah sehingga terjadi semacam inkonsistensi. Sebagai contoh ya proyek food estate ya, proyek ini ditengarai oleh sebagian kalangan dilakukan di dalam kawasan hutan karena pernyataan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa ya boleh usaha pangan skala luas itu dilakukan di suatu kawasan hutan. Nah, informasi ini memberikan apa ya sinyal bahwa ada kemungkinan pemerintah menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan food estate. Padahal kita tadi sudah menyatakan bahwa pemerintah mendefinisikan kawasan hutan itu adalah kawasan yang dipertahankan sebagai hutan. Ya. Jadi terus dipertahankan sebagai kawasan hutan. Jadi inkonsistensi pemerintah ini perlu dipertanyakan ya, dan ini juga yang dikritisi oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ya. Jadi hal-hal yang sudah ditetapkan pemerintah seringkali berubah-ubah untuk kepentingan tertentu. Nah ini yang perlu juga kita kritisi. Karena kalau tidak ya kepentingan-kepentingan itu akan terus berlangsung ya, dan kawasan-kawasan hutan itu bisa dengan mudah untuk bisa dialihfungsikan atau dipakai untuk penggunaan lain ya. Padahal dalam peraturan sebelumnya ini juga sudah banyak peluang untuk mengubah fungsi-fungsi hutan ya. Nah, misalkan untuk proyek-proyek strategis nasional. Nah, sekarang ditambah lagi dengan untuk usaha-usaha pangan skala luas. Jadi tampaknya bahwa meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, tetapi apabila diperlukan maka itu bisa dialihkan ya menjadi fungsi-fungsi lainnya. Dan ini yang kita sangat sayangkan karena tidak ada pakem yang tetap yang menjadi pegangan pemerintah dan selalu berubah-ubah. Baik Bung Agung, tentunya pemirsa sangat penasaran Bung, bisakah Bung Agung gambarkan tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam kerangka pengendalian dan pengurangan deforestasi, degradasi hutan dan perubahan iklim saat ini Bung? Ya, jadi kalau ditanyakan ya, apa tantangan dalam menurunkan angka deforestasi, kemudian bagaimana bisa kita kemudian berkontribusi dalam upaya penyelamatan iklim yang saat ini sedang berubah. Nah, tentu ini adalah tantangan yang sangat besar ya, dan perlu banyak usaha dari banyak kalangan secara bersama-sama untuk bisa mengatasinya. Pemerintah tadi saya sebut mendeklarasikan sekitar 120 juta hektar ya kawasan sebagai kawasan hutan. Tetapi pada faktanya ya belum semua kawasan itu ditetapkan oleh pemerintah. Jadi semacam klaim sepihak saja. Disebutkan bahwa luas kawasan hutan 125 juta hektar ya. Tetapi daerah yang sudah ditetapkan itu
sekitar 90 juta hektar. Jadi ada sekitar 125 juta hektar lagi yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi pada saat ini kita sudah tidak boleh ya untuk masuk ke dalam sekitar 35 juta hektar tadi. Lebih dalam lagi ya, dari kawasan tadi ya, 125 juta hektar itu belum semuanya ditata batas ya. Yang ditata batas itu hanya sekitar 350 km ya. Masih ada sekitar 90 lebih kilometer lagi yang belum ditata batas oleh pemerintah. Padahal ya, penetapan kawasan, kemudian penata batasan itu adalah aspek penting ya. Karena kita harus menandai mana teritorial kita. Apabila kita tidak menandai teritorial kita, maka orang lain bisa masuk. Bahkan bisa terjadi kesalahpahaman. Karena bisa saja masyarakat menganggap ini wilayah teritori mereka, tetapi pemerintah menganggap ini adalah kawasan hutan. Dan inilah tantangan. Sebenarnya tantangan ini sudah diupayakan untuk diselesaikan sejak melalui kebijakan yang disebut One Map Policy atau kebijakan satu peta. Tetapi sampai saat ini proses ini terus berlangsung, memang ada progres, tetapi kita harap bahwa progres itu bisa lebih cepat lagi. Nah, setelah proses penetapan dan tata batas ini selesai, ya, barulah kemudian kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu menjaga ataupun kemudian menghidupkan, membudidayakan ya, daerah-daerah ini. Nah, salah satu penyebab munculnya illegal logging yang berimplikasi kepada meningkatnya angka deforestasi ini adalah karena saat ini kawasan hutan itu belum tertata dengan baik, ya. Belum tertata dengan baik, mana milik pemerintah atau milik negara, mana milik masyarakat. Kemudian dengan kawasan hutan yang sangat luas seperti itu, ya, sulit sekali bagi pemerintah untuk melakukan penjagaan, ya. Pemerintah memiliki personel yang sangat terbatas untuk memantau wilayah-wilayahnya. Sehingga kalau terjadi illegal logging di satu titik, ya, ini akan sangat sulit untuk diatasin. Apalagi ya, ini kita asumsinya tidak terjadi mafia illegal logging yang melibatkan pemerintah. Ya. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada mafia illegal logging di aparat pemerintah, itu pun sudah sulit. Apalagi kalau ada semacam mafia yang memberikan izin, yang memberikan jalan bagi terjadinya illegal logging. Nah, tentu deforestasi ini akan meningkat dengan tinggi ya, di luar kemampuan pemerintah untuk mengatasinya. Lalu apa dampaknya terhadap perubahan iklim? Perlu diketahui bahwa Indonesia ini memiliki hutan tropis, dan hutan semacam ini ya, evergreen ya, selalu hijau sepanjang tahun, hanya ada di daerah tropis. Ini tidak kita temukan di daerah seperti temperate, boreal ya, bahkan di sebagian subtropis pun ya kita tidak temui. Di sana ada 4 musim ya. Musim dingin ya, kemudian musim semi ya, musim panas, dan musim sebelum musim panas, musim semi ya. Jadi tidak selalu pohon-pohon itu ya hijau ya. Padahal kita tahu ya, hijau pohon atau hijau daun, hijau klorofil itulah yang menjadi rumah bagi proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen, sebelumnya adalah menyerap CO2. Dan karena faktor wilayah tropis ini, kemudian daun-daun itu melekat ya di batang-batang pohon sepanjang tahun di Indonesia, tentu hutan tropis di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya ini sangat signifikan dalam menyerap CO2 ya. Kita tahu bahwa CO2 itu adalah salah satu gas yang menyebabkan efek rumah kaca ya. Dan kalau hutan tropis ini hilang ya, berarti kemampuan bumi dalam menyerap CO2 itu juga hilang ya. Kalau CO2 tinggi ya, konsentrasinya di atmosfer, maka akan menyebabkan efek rumah kaca. Inilah signifikansinya hutan tropis bagi upaya untuk penyelamatan iklim dunia. Ya, kenaikan suhu permukaan bumi ya, ini menyebabkan
eh, menyebabkan melelehnya ya atau mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Dan ini sebenarnya merupakan ancaman ya bahaya bagi kita yang berada di daerah tropis, yang berada di pulau-pulau kecil ya, yang sebagian daerahnya juga bahkan berada di bawah permukaan air laut. Jadi semestinya Indonesia ini merupakan negara terdepan ya yang mempelopori pengurangan deforestasi, kemudian mengkampanyekan pentingnya untuk melawan perubahan iklim. Jadi kita sebenarnya tidak bisa diam. Kita harusnya leading dalam isu ini. Demikian Mas. Halo Mas. Ya, siap. Ya. Baik, Bung Agung. Tentunya sistem demokrasi ya Bung ya, yang dianut oleh pemerintah-pemerintah di dunia, termasuk di Indonesia Bung, itu menjadi tonggak penting menjalankan pemerintahan Bung, tonggak penting bagi pemerintah maksudnya Bung. Tapi apakah sistem demokrasi bisa diharapkan dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan Bung? Lantas solusi mitigasi yang nyata untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam itu apa sebenarnya Bung? Kalau dikaitkan dengan demokrasi, ya, sebagian negara demokrasi juga berhasil menjaga hutannya, ya, artinya tidak terjadi deforestasi yang ugal-ugalan, gitu, di beberapa negara yang menjalankan demokrasi. Oleh karena itu, menurut saya yang lebih berpengaruh bukan sistem demokrasinya, akan tetapi pada sistem politiknya, ya, sistem politiknya. Di negara kita ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan itu memerlukan biaya politik yang tinggi ya. Data dari KPK menyebutkan bahwa jelang pemilihan atau pemilihan kepala daerah pilkada terjadi pemberian izin ya, di sektor kehutanan yang luar biasa. Ya. Masih dari informasi dari KPK disebutkan bahwa kompensasi yang paling dikehendaki ya, para cukong-cukong yang membiayai kontestasi pilkada ya, pemilihan gubernur atau pemilihan bupati wali kota itu adalah konsensi lahan-lahan kehutanan. Dan 80 sekian persennya, 82% kalau tidak salah saya, kepala daerah itu berkomitmen akan memberikan izin penggunaan lahan bagi pihak-pihak yang membantu mereka ya secara finansial dalam dalam proses pilkada. Jadi kalau kita tarik ke belakang, ternyata sistem politik pemilihan kepala daerah inilah yang menjadi salah satu ya penyebab dari deforestasi di Indonesia. Oleh karena itu menurut saya kita perlu memikirkan ya cara-cara alternatif ya agar proses politik ini tidak mengorbankan sumber daya hutan, juga termasuk masyarakat yang sekitar hutan. Ya. Jadi saya pikir begitu ya. Ya. Baik Bung Agung, terima kasih banyak telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini Bung.